Pengalaman saya pertama kali kerasukan itu sebelum masuk gitu ya, hati saya tuh kayak berdeg-degan gitu. Terus kepala saya jadi kayak pusing gitu. Terus kelihatannya tuh gelap, sedikit gelap, semakin gelap gitu. Terus suara orang-orang tuh semakin jauh. Pengalaman saya pertama kali kerasukan itu sebelum masuk gitu ya, hati saya tuh kayak berdeg-degan gitu. Terus kepala saya jadi kayak pusing gitu. Terus kelihatannya tuh gelap, sedikit gelap, semakin gelap gitu. Terus suara orang-orang tuh semakin jauh. Jadi memang nggak sadar posisinya itu kak? Iya. Kalau boleh tahu tuh dewa yang mungkin masuk ke dalam tubuh kakak itu siapa? Yang pertama kali masuk saya itu dewa anak kecil, yang bajunya warna pink biru, yang itu altarnya. Kalau boleh tahu namanya dewa siapa kak? Dewa Feng Lian Xiaohai. Oke, itu pertama kali ya kak ya? Iya. Dan saat pas dewa itu masuk ke dalam tubuh kakak, emang benar-benar nggak sadar sekali gitu ya kak ya? Enggak sadar sekali. Penglihatan kita tuh kayak orang normal kan, tapi nggak kelihatan apa-apa. Ada perasaan takut nggak sih kak pas? Ada, ada. Soalnya kan tandu itu kan barang tajam ya. Nah, nanti kita takut kegores atau kegesek atau apa itu kan kita tanpa kesadaran. Pas jadi tatung ini, apakah ada atraksi yang mungkin bisa melukai kakak gitu? Kakak sadar nggak? Atau emang karena ini dewa anak kecil ya kata kakak ya? Jadi emang atraksi yang dilakukannya itu nggak terlalu sadis gitu? Oh, nggak ada. Kalau mau nusuk itu harus diizinkan dulu sama sifui bapak saya. Oh, gitu. Jadi memang itu cuma raganya aja. Iya. Kak, mungkin dalam menjadi tatung, persiapan yang kakak lakukan apa aja sebelumnya? Persiapan saya cuma mempersiapkan alat-alatnya, terus perlengkapannya seperti topi, baju dibersihkan, dan tandu juga harus dibersihkan. Ada ritual-ritual sebelum itu tatung mungkin? Ritualnya cuma meritualkan tandunya, dan sembayang gitu. Kalau misalnya ada yang puasa atau apa gitu menjaga kondisi tubuh sendiri, Ada. gitu, Kak? Boleh diceritakan gimana? Kondisi tubuh saya itu sebelum cap gom itu bisa menjadi capek gitu. Kita tidurnya cukup, bisa juga jadi capek gitu. Jadi emang harus dijaga banget ya? Iya, harus. Karena itu kan harus harus kuat stamina. Energinya harus cukup. Ada menjalani ritual puasa Kak? Ada 3 hari. Itu dari hari kapan? Hari Imlek 13, 14 sama 15. Jadi puasanya ini kayak gimana Kak? Puasanya tidak memakan daging dan tidak keluyuran ke tempat yang gelap. Tujuan untuk puasa itu sendiri apa? Supaya kita tuh nggak dicoba-coba sama yang mau jahatin kita gitu. Tapi Kak, pas kakak menjadi tatung ini, apakah ada kayak keinget gitu? Benar-benar nggak sadar sama sekali? Enggak, karena itu kita dikuasai sama roh dewa, jadi kita nggak kesadaran apa-apa. Jadi pas ritual itu selesai, kakak udah nggak bisa ingat yang udah terjadi selama cap gome itu? Enggak bisa ngelihat apa-apa pun. Kita cuma bisa ngelihat orang yang video ataupun foto gitu. Kalau kakak sendiri, apakah memang ada hubungan dengan roh yang masuk ke dalam tubuh atau gimana? Atau pernah melihat, maksudnya ada komunikasi secara spiritual lah dengan roh tersebut? Ada nggak Kak? Dia komunikasi sama saya tuh lewat mimpi.
Dalam mimpi dia mau sampaikan ini dan nanti dia malamnya tidur dia sampaikan kayak gini. Itu pas sebelum Iya. Sebelum cap gome dia pasti ada mimpi. berarti kakak melihat secara langsung bukan fisik sih, dewa tersebut di dalam mimpi kakak. Iya, tapi mukanya nggak kelihatan. Hanya tubuhnya yang kelihatan. Mungkin pesan-pesan, mungkin apa yang disampaikan itu ada nggak kalau mimpi itu? Ada, dia sampaikan nanti barangnya yang harus disiapkan kayak anggur. Dia kan anak kecil mau makan anggur. Terus botolnya harus dibersihkan yang bersih gitu. Banyak permintaan. Selain itu ada lagi? Terus dia bilang nanti kalau keluar harus yang tandunya harus cantik. Kak ada merasa kesulitan nggak selama ini jadi tatung, kesulitannya gitu? Kesulitannya cuma vegetarian sih. Soalnya saya kan suka makan daging ya. Jadi pas puasa jadi nggak boleh makan. Iya, nggak boleh makan daging. Selama Bapak 3 hari itu ya Kak? Iya, ya? 3 hari. Makan sayur terus. Iya, kadang nggak makan sayur, hanya makan nasi putih doang. Berarti ini udah berapa kali jadi tatung Kak? Berapa kali ya? Berapa tahun gitu ya? Dari umur berapa? 15 kan? Iya. Sampai sekarang umur 20, berarti udah berapa kali pengalaman? Berapa kali ya? Soalnya udah banyak kali sih. Ada ke kelenteng juga yang ulang tahun, pekong ulang tahun kan. Terus ada cap gome. Jadi udah berkali-kali lah jadi tatung nih. Iya. Ada nggak Kak, mungkin setiap jadi tatung ini kan kakak merasa takut atau sudah terbiasa atau gimana? Pertama kali masuk sih merasa takut banget itu. Tapi kalau udah berkali-kali udah. Iya, udah terbiasa, tapi masih takut juga. Nah, cara kakak mengatasi rasa takut itu gimana? Butuh penasehat dari orang yang dewasa gitu, yang lebih senior gitu. Kamu harus tenang begini gitu. Iya, saya ada ngeliat itu. Itu siapa yang biasa ngebantu kakak, mama kah, bapak kah, atau siapa? Bapak saya kan juga seorang tatung ya. Kakek saya juga seorang tatung. Kadang kakek saya yang saya butuhkan, dan bapak saya yang butuhkan. Oh, yang beri nasihat lah gitu, tenang gitu ya. Iya. Kakak kan, apakah tatung yang anak kecil ini sampai nanti tua pun kakak jadi tatung masih dewa itu atau berubah? Dewanya masih tetap jadi anak kecil sampai saya usia tua pun masih tetap. Dan saya bukan cuma punya satu sifu sih, ada jenderalnya juga tetap nanti. Oh, jadi ada 2? Ada 4 saya. Bisa dijelasin nggak? Boleh dijelasin. Mungkin roh dewa apa aja nih yang masuk ke tubuh kakak itu? Tapi yang satu sih kayak nggak boleh diceritakan sih. Oh, iya. Oh, yang boleh aja sih. Yang pertama kali masuk saya itu ada dewa anak kecil, ya. Yang kedua jenderal, yang muka hitam itu. Yang ketiga datuk yang di luar. Nah, yang keempat itu privasi sih. Soalnya dia nggak mau diceritakan. Ada sampaian pesan dari dia. Sama, komunikasinya juga sama? Sama di mimpi juga. Itu mungkin pesan-pesan mungkin boleh disampaikan nih, yang jenderalnya gimana lewat mimpi? Kalau yang jenderal itu kurang ada pesan, soalnya dia kan hanya pakai pedang dan tinta hitam doang. Kalau yang anak kecil ribet. Ribet banget dia. Yang ketiga tadi datuk? Yang datuk cuma kelapa kuning sama rokok doang. Oh gitu. Yang lain juga gampang-gampang. Berarti memang tidak ada yang sampai tusuk-tusuk apa segala macam ya? Itu belum pernah. Belum, berarti ada ya. Kak, sehari tatung nih biasanya kakak ngapain Kak dalam prosesnya? Bisa cuci jalan, cap gome, dan ngobat orang. Bisa diceritain Kak? Tatung berfungsi untuk apa? Kalau ngobat sih masih sama bapak saya, karena bapak saya kan masih ada di sini, juga ada sifu. Biasa yang datang konsultasi juga bapak saya yang ngobatin. Kalau nggak ada bapak saya, kemungkinan saya. Tapi kakak bisa? Bisa, cuma sedikit-sedikit. Ngobatin ini maksudnya penyakit apa aja gitu Kak? Banyak sih, banyak macam, kayak ada yang hawa negatif, ada yang sakit kepala gitu. Ada yang demam juga bisa. Selain itu apa lagi Kak? Meramal bisa. Meramal juga bisa, lihat rezeki juga bisa, dan membersihkan toko
takutnya ada hawa negatif di dalam toko gitu, bisa juga. Kakak bisa? Saya nggak bisa, bapak saya yang bisa. Ya, Pak, ya. Jadi saat ini kakak masih Harus banyak belajar dari bapak saya. mungkin boleh kakak ceritakan pengalaman kakak gimana gitu Sama dari ini awal. prosesnya dari Proses. cuci jalan dan ritual sampai sekarang, dan gimana rasanya, kan capek, bisa diceritain nggak? Oh, Dari ritual jalan dulu nih, gimana nih mungkin prosesnya? gimana ya? Dari pagi bangun jam berapa kakak? Pagi kalau kami kan cuci jalannya jam 2, jadi bangunnya agak siang nggak apa-apa sih. Jam 8 kayaknya bangun. Prosesnya itu gimana nih selama cuci jalan? Dari sini kan? rumah pakai mobil keliling Singkawang, keliling dari ke dalam dulu, harus habis itu keluar kemana, ke Kulor, ke Kaliasin, gitu. Itu dalam Terus posisi sadar atau udah dimasuki dalam pot atau gimana? udah dimasukin sih. Dari rumah saya tatung cuci jalannya. Oke. Dan maknanya itu gimana sih sebenarnya cuci jalan itu kak, menurut kakak sendiri sebagai tatung? Maknanya kan untuk ritual tolak bala nih. Nolak sial itu biar nggak ada kesialan di jalan-jalan gitu, kayak ada ketabrak ataupun yang jatuh di jalan gitu. Oh berarti ritual cuci jalan ini selain untuk menolak bala itu untuk biar kegiatan besoknya di Cap Gome itu lancar gitu ya kak? Iya, benar sih. Pulang dari cuci jalan, pulang rumah langsung tidur. Habis itu bangun kan pagi banget tuh, jam 2. Harus persiapan bungkus bajunya, terus mau angkat tandunya. Yang lain juga harus persiapan keluar, bangun pagi sih. Nah itu pas kegiatan itu dewa itu udah masuk pas kapan? Maksudnya pas pagi mau berangkat atau gimana? Enggak, masuknya itu udah lagi antri itu baru masuk. Oh gitu. Iya. Bukan dari rumah itu? Bukan, dari jam 6 kayaknya, jam 6. Pas matahari terbit dia masuk. Itu posisinya kakak udah memang siap nih gitu, mau masuk kapan pun udah siap gitu kan? Udah ada siap. Nah pas jadi tatung, selama proses jadi tatung itu nggak benar-benar, berarti maksud saya tuh rohnya tuh nggak keluar gitu? Keluar sih ada sebentar, tapi kita sadar dikit masuk lagi dia kayak gitu. Udah sampai prosesnya selesai? Iya, prosesnya Kemarin sampai jam berapa kak? sampai jam 12-an ada. Sampai di finishnya kita sadar siuman. Udah langsung sadar? Iya. Berarti pas proses di Cap Gome itu sadar tapi balik lagi. Sadarnya cuma sebentar doang. Bentar dong. Setelah momen Cap Gome, gimana sih Pak rasa dan perasaannya? Aduh, perasaan saya habis Cap Gome kayak badan saya kayak dipukul orang kayak gitu ya. Kaki sini sakit, sakit sama sini sakit juga, semuanya sakit semua. Punggung juga sakit. Capek banget itu. Memang kita nggak sadar kan ya waktu itu, jadi apapun yang dilakukan jadi kita nggak tahu badan kita ya. Otot sama energi kita tuh dikuasai sama dia. Karena energi saya kan kayak lebih dikit, energi dia lebih besar gitu. Jadi otomatis kita capek banget kalau habis tatung. Kak, pas ini pengalaman kakak menjadi tatung ini kan diwariskan ya. Iya. Itu gimana sih kak sebenarnya orang tua ngomong gimana kak? Apakah karena keinginan kakak untuk menjadi tatung atau emang dari orang tua yang kamu harus jadi tatung karena untuk mewariskan ini, atau gimana sih kak? Nggak ada, orang tua nggak pernah bilang kayak gitu sih. Cuma dewa ini ikut sendiri ke tubuh saya. Jadi saya kan pernah nggak mau tatung nih. Saya dibikin kayak orang gila. Di jalan keluar ke sana ke sini tanpa kesadaran gitu. Orang tua saya panggilkan nama saya, Fili gitu, nggak kedengaran gitu. Kita nggak tahu apa-apa, pas sadar gitu kok saya di jalan kayak gini. Jadi dewa itu sendiri yang memilih kakak. Iya. Bahasanya ya. Iya, kalau nggak mau sih kayak nggak bisa gitu, harus. Soalnya kan orang tua, kakek nenek moyang saya semua jadi petatung. Waktu itu pas, kalau boleh tahu kejadian itu di umur berapa kak? Di umur 15. 15 itu memang pas Belum. memang. Iya, belum ada baju sama tempatnya belum ada. Jadi dewa itu milih kakak untuk jadi tatung. Waktu itu kan kakak sebenarnya belum mau ya? Iya, nggak mau sama sekali saya. Karena takut itu. Iya, takut barang tajam itu.
Tapi orang tua sendiri nggak ada. nggak maksa untuk kakak? Iya, orang tua saya bilang nggak usah jadi tatung. Saya juga nggak mau, tapi mau nggak mau tuh memilihkan saya untuk jadi tatung itu dewa mengikuti tubuh saya. Itu yang dewa anak kecil itu? Iya. Yang jenderal ngikut aja? Iya, ngikut, dia kedua. Apa nama dewanya, Kak? Dewa yang jenderal itu? Enggak, yang kakak kemarin. Yang anak kecil ya, Fung Lian Xiaohai. Sebelum masuk juga tengah malam dia datang gitu, nangis. Udah tidur pun nangis. Nggak tahu. Kalau kakak tuh? Nggak, langsung masuk ke tubuh saya. Tapi bentar-bentar doang gitu, nggak kayak kemarin tatung gitu, langsung kuasai, nggak. Dia kayak sadar nggak sadar gitu. Berarti kalau misalnya kakak kerasukan itu kakak tahu nih siapa yang masuk ke dalam tubuh kakak? Kalau sekarang sih udah tahu, kalau soalnya yang masuk kan berbeda-beda nih. Ada yang kayak kegelapan, kalau yang dewa anak kecil kan kalau mau datang itu badan saya jadi kayak kram dan penglihatan saya tuh gelap. Kalau yang jenderal itu jantung saya tuh sakit gitu. Karena tenaganya kuat kali ya. Kak, mungkin ada nggak sih ketakutan terbesar kakak ini menjadi tatung ini, Kak? Ketakutan terbesar saya cuma takut luka sih. Luka, ya? Kalau yang lain nggak apa-apa. Luka itu pas kejadian jadi tatung itu kan Iya. nggak sadar tiba-tiba gitu. Iya. Tapi pernah ya? Kalau kelukaan kecil sih pernah kegores gitu, cuma kecil. Tapi kalau yang besar-besar nggak pernah. Itu dewa apa yang kalau boleh tahu? Itu dewa anak kecil. Soalnya dia kalau naik tandu mau lompat. Mau lompat gimana dari tandunya gitu? Bukan, dari bawah kan lompat ke atas gitu. Kalau udah sampai di atas enggak. Lincah sekali ya. Terus duduknya itu kayak bukan dewa gitu. Kakinya nggak bisa diam. Jadi unik sih, maksudnya pas dewa itu masuk dalam tubuh kakak dan dia tingkahnya jadi anak kecil gitu ya. Jadi duduknya itu kayak bukan nggak dewa gitu, dia duduknya kakinya ditaruh ke atas gitu. Oke. Selayaknya anak kecil lah, Kak, ya. Iya. Kakak pernah merasa ragu nggak sih, Kak, atau takut saat beratraksi jadi tatung? Iya, takut. Nggak diceritakan. Gimana takutnya? Takutnya Gimana cuma gitu? takutnya yang tadi kayak keluka, kegores gitu. Pernah nggak misalnya dalam kejadian nih udah jadi tatung kakak ragu pengen berhenti gitu? Pengen berhenti, tapi kalau udah kemasukan kayak gini kan nggak bisa diberhentikan karena ada suatu raga yang dipilih gitu. Kayak ada suatu tempat itu nggak bisa diberhentikan. Kalau belum masuk bisa, tapi susah sih. Kalau yang nggak ada keturunan itu bisa diberhentikan. Kalau seperti saya kan ada keturunan nih dari nenek kakek moyang saya, agak susah diberhentikannya. Sehari-hari kakak ini, aktivitas kakak ini sebagai apa sih, Kak? Selain jadi tatung. Oh, sehari-hari aktivitas saya cuma kerja, terus bantu orang tua di dapur, bikin masakan atau apa, itu cuma kayak orang biasa gitu. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.